استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سر ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر وجالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولذريتنا ولأهل بيتنا ولتلاميذنا ولجيراننا ولأحبابنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا ينور قلوبنا ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولدي عدنا جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة بشرف الحبيب المحبوب وخصوصا خاصة إلى حضرة من نويناهم وأنت تعلم بهم وباسمهم رضي الله عنهم أجمعين. أعاد الله علينا من بركاتهم وكراماتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. على هذه النية على ما نواه أسلافنا صالحا ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, kepada para alim ulama, tuan-tuan guru beserta para asatidz yang hadir, begitu pula yang sama-sama kita muliakan kepada para tetuha, para sesepuh, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Tidak ketinggalan pula kepada bapak-bapak pengurus masjid dan teman-teman pejuang subuh Tanah Merah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebelum saya akan melanjutkan pembahasan kajian pelajaran kita, yaitu kitab Safinatun Najah, terlebih dahulu dengan penuh kerendahan hati, karena bagaimanapun alhamdulillah demi kelancaran daripada pelaksanaan pengajian kita di malam hari ini, mohon maaf, di subuh hari ini kita membutuhkan kerjasama ya dengan pihak pemerintah setempat, karena memang termasuk dalam kategori izin keramaian supaya keberadaan pengajian kita bisa berjalan dengan lancar. Karena setiap pengajian kita ini mestinya dilaporkan ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh guru-guru kita, tokoh-tokoh kita dengan pihak pemerintah setempat, mereka mengajukan semacam persyaratan-persyaratan, di antaranya adalah memenuhi protokoler aturan COVID-19. Nah, jadi supaya jangan sampai timbul semacam fitnah kepada majelis taklim, kita secara jujur pasti menginginkan pengajian berlangsung, dilaksanakan secara lancar, kontinu, istiqomah ya. Nah, cuman terkadang ada semacam pemikiran yang sedikit berbeda, padahal itu bukanlah merupakan semacam suatu kesalahan kalau dipandang dari sisi tauhid. Tapi yang jadi permasalahan sekarang adalah mungkin dianggap tidak sejalan dengan apa yang
dianjurkan oleh pihak pemerintah. Nah, maka dari itu tentu yang terbaik adalah kita menghindar segala macam sesuatu yang nanti berefek kepada kerusakan, kepada salah sangka, kepada buruk sangka, kepada pertengkaran. Itu yang harus kita dahulukan, ya. Sementara kalau keyakinan hati, kemantapan hati, i'tiqad, keimanan kita, ya tentu segala sesuatu itu semuanya berada di bawah keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun secara zahir kita juga terbelit, teratur dengan peraturan-peraturan yang bersifat syariat. Jadi sekali lagi dengan penuh kerendahan hati, tidak salah kita juga mengikut daripada aturan-aturan yang telah disebutkan supaya keberlangsungan pengajian kita di mana-mana tempat di sekitar wilayah Kecamatan Tanah Merah ini bisa berjalan dengan maksimal. Nah, di antaranya mungkin saya sebagai orang yang pasti terlibat langsung dalam setiap pengajian, di setiap kedatangan saya memiliki semacam rasa tanggung jawab moral untuk memberikan masukan-masukan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya, sekali lagi secara tauhid Allah yang punya keputusan, tapi kita secara zahir mengikuti aturan-aturan syariat yang secara zahir juga harus kita laksanakan. Nah, di antaranya mungkin langsung kita terapkan sekarang. Mestinya kan kita sama-sama tahu kita disuruh memakai masker, tapi keadaannya seperti tadi saya katakan secara tauhid Allah lah yang menentukan. Apalagi mungkin sebahagian besar dari kita banyak yang lupa memakainya, itu dimaklumi, ya. Tapi harapan saya pada pertemuan selanjutnya mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan atau dipenuhi. Nah, kemudian di pagi hari ini saya mohon dengan kerendahan hati, dengan segala hormat, tolong duduknya aja dijarakkan, ya. Kenapa? Karena satu keramik aja. Jadi yang merasa berdekatan mundur atau maju atau menyamping terserah. Yang penting jarakkan satu keramik, ya. Nah, memang secara tauhid sekali lagi itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kalau ibaratnya kena, bapak mundur sekilo pun ya kalau kena ya tetap kena, ya. Atau berdempetan sama sekalipun juga ya juga tidak akan berpengaruh. Namun supaya kita dianggap mengikuti aturan pemerintah, nah, yang sehingga efek sampingnya nanti sebenarnya ujung-ujungnya bakal ke saya juga. Nanti kalau pihak pemerintah melihat bahwa pengajian kita dianggap tidak memenuhi standar protokoler, nanti lalu izinnya dicabut, nah akhirnya pengajian kita libur lagi, ya. Nah, karena beliau akan memoto dan akan memberikan semacam laporan. Kalau bapak manut, ya artinya kita bersama-sama gitu, nah maksudnya bersama-sama manut, bersama-sama mengikuti aturan, insya Allah yang nyaman kita juga, ya. Nah, jadi mohon maaf lahir batin ya bapak sama ibu, mohon maaf dengan penuh kerendahan hati saya memohon maaf menyampaikan hal yang sedemikian. Tapi bagus juga saya ingatkan sekarang ya demi kita bersama. Nanti pengajian maghrib di Nurul Ibadah ya insya Allah, selanjutnya begitu juga di Nurul Iman. Nah, mohon aturan ini diikuti dengan tanpa perlu saya memotong waktu untuk menyampaikan yang sedemikian. Jadi seakan-akan bapak sama ibu tinggal pintar-pintar sendiri aja mengatur, bawa masker, bawa sejadah masing-masing. Kadang-kadang ada aturan seperti itu. Nah, yang penting itu adalah tempat. Soalnya kenapa nih, nanti beliau akan moto, mesti akan memberikan laporan. Ketika dilihat bahwa majelis kita baik, alhamdulillah, maka kita akan terus bisa melakukannya secara istiqomah. Jadi dipisah-pisahkan begini di sementara saja, sampai benar-benar virus ini dianggap selesai di semua pihak, dari semua pihak. Nah, Pak, insya Allah nanti kita akan berdempet-dempet kembali lah, ya. Jadi anggap jalan berpisah untuk sementara. Nah, mungkin demikian mukadimah dari saya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menyambung daripada kajian pelajaran kita sampai halaman berapa yang pegang kitab? 42. Oke, jazakumullah. Syarat-syarat menjadi makmum kah? Atau sholat yang diwajibkan niat jadi imam? Itu ya. Itu. Ya.
Wa bil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salat yang diwajibkan niat menjadi imam. Nah, kan kalau berniat sebagai imam itu hukumnya cuman sunnah, ya, tak wajib. Yang wajib tuh berniat menjadi makmum, ya. Kalau menjadi makmum wajib supaya nanti salat kita bisa tercatat, dapat pahala jamaah. Itu diantaranya, ya. Kalau imam kan terkadang kalau dia sembahyang sendirian, dia bisa saja tetap sendirian, walaupun dia tahu di belakang ada yang ikut, begitu. Nah, cuman karena tidak berniat menjadi imam, sebagian pendapat ulama, jadi tidak akan mendapatkan fadilah berjamaah. Maka dari itu, kalau dia pengen mendapatkan fadilah berjamaah, dia harus memasang niat menjadi imam. Nah, tapi dalam beberapa kasus niat menjadi imam ini hukumnya wajib, ya, wajib hukumnya. Soalnya memang sholat itu diantaranya lagi kasus ini wajib dikerjakan secara berjamaah. Nah, kalau nanti si makmumnya berniat jadi makmum sementara imamnya tidak berniat jadi imam, berarti tidak ada pelaksanaan jamaah di saat itu. Makanya dituntut harus wajib memasang niat menjadi imam tadi. Nah, alladzi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un. Salat yang wajib niat menjadi imam itu ada 4. Ya, si imamnya jadi yang sasarannya nih, ya. Pertama, salat Jumat. Sholat Jumat makmum niat jadi makmum, si imam wajib niat jadi imam. Kalau tidak, berarti tidak berjamaah. Kalau tidak berjamaah berarti sembahyang Jumatnya tidak sah, seakan-akan begitu jadinya. Ya, jadi wajib menjadi imam, niatnya maksudnya. Yang kedua, sholat yang diulangi. Nah, kita melaksanakan sholat nih, udah boleh ibadah mengulang sholat, udah. Misalnya kita sholat sendirian di rumah, udah sholat sendirian, zuhur misalnya, tahu-tahu kita pergi berjalan-jalan keluar, nah, ternyata ada lagi pelaksanaan sembahyang zuhur, tapi kayaknya orangnya ramai nih berjamaah. Nah, kita berpikir tadi aku sembahyang dewean, cuman ngulangi ikut berjamaah, entah macam mana kita pula yang ditunjuk jadi imam. Nah, mengulangi sholat yang sedemikian itu, kita yang menjadi imam, i'adah namanya, kita wajib berniat menjadi imamnya itu, kalau memang kita ditunjuk menjadi imam. Nah, kemudian wal mangzurah jama'atan. Yang ketiga, wajib niat menjadi imam lagi adalah sholat yang dinazari dengan berjamaah. Nah, kita bernazar, ya Allah misalnya, kalau seandainya nanti aku hajat ini terkabul, aku akan bernazar melaksanakan sholat berjamaah. Nah, aslinya kan sholat berjamaah ini hukumnya cuma sunnah saja, ya. Tapi karena dinazari, statusnya melaksanakan jamaah itu menjadi wajib. Nah, ketepatan pas melaksanakan nazar ini dia jadi imam, maka wajiblah bagi dia untuk memasang niat menjadi imam. Kemudian yang terakhir, wal muqaddimatu fil matar, yaitu sholat jamak takdim di dalam waktu hujan. Nah, salah satu perkara yang memperbolehkan kita menjamak sholat itu adalah ketika terjadi hujan yang begitu lebat di waktu sholat yang pertama. Kenapa? Karena mungkin kasusnya kalau zaman dahulu tuh mau balik lagi itu mungkin akan kesulitan. Misalnya zuhur nih, kan waktu zuhur. Kalau kita balik lagi, orang-orang bahari itu kan biasa kasusnya itu kan rumahnya menuju masjid itu jauh. Sehingga kalau nanti balik dulu, nih sedangkan hari hujan lebat, nanti memakan waktu lagi nak balik ke sembahyang asar kepayahan, misal. Maka dia diperbolehkan untuk melaksanakan jamak takdim karena keadaan hujan tadi. Pas ketepatan dia menjadi imam, maka wajiblah dia memasang niat menjadi imam. Nah, ini pada pelajaran kita yang disebutkan tempat-tempat tersebut hanya ini saja, ya, ini saja. Intinya kalau kita ambil hikmah adalah penekanan kepada masalah sholat berjamaah. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita
pertolongan, berikan kemudahan, rahmat, taufik untuk bisa menegakkan segala macam aturan-aturan Allah, ya, sehingga kita selalu berada di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, apalagi di zaman akhir ini payahnya minta ampun. Jangan urusan jamaah, urusan sembahyangnya aja payah. Ya, urusan sembahyangnya aja payah. Jadi seakan-akan tuh kalau di zaman akhir-akhir macam ini, di zaman kita nih kayaknya sudah itu orang bisa sembahyang aja tidak usah berjamaah walaupun sendirian itu udah untung. Ya, udah untung. Kalau kita nengok yang hadir di sini, alhamdulillah banyak jamaahnya. Ya, senang kita. Tapi dibanding dengan yang tidak berjamaah pasti lebih banyak lagi. Ya. Nah, kita tidak boleh pula buruk sangka, jangan-jangan yang tidak sembahyang juga lebih banyak lagi. Nah, maka dari itulah kita betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diri kita pribadi, maksudnya keluarga, anak-anak kita, tetangga kita, semuanya diberi Allah taufik, pertolongan untuk bisa sama-sama ingat mengingatkan, sama-sama mendirikan namanya sholat 5 waktu dikerjakan secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian syarat-syarat menjadi makmum. Nah, makmum juga ada aturannya, ya. Syurutul qudwati ahada asyara alla ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi wa alla yakuna ma'muman wa ummiyan wa alla yataqaddama alaihi fil mauqif wa ayya'lama intiqalati imamihi wa ayyajtami'a fi masjidin aw fi thalathi mi'ati dira'in taqriban wa ayyanwiyal qudwata wal jama'ata wa ayyatawafaqa nawmu salatiha wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatin al mukhalafati ayyutabi'ahu. Adapun syarat-syarat menjadi makmum itu ada 11. Nah, disebutkan ada 11. Pertama, makmum tidak mengetahui batalnya sholat imam, baik sebab hadas atau lainnya. Maksudnya adalah kita sebagai makmum harus betul-betul tahu bahwa imam yang kita ikuti itu dalam keadaan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan, ya, membatalkan sholat menurut i'tiqad kita. Nah, maka daripada itu, selama kita tidak mengetahui dia melakukan sesuatu yang membatalkan, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau kita sebagai makmum tahu nih imam ini melakukan hal yang membatalkan menurut i'tiqad kita, menurut keyakinan kita, maka kita tidak boleh berjamaah sama dia walaupun dia menganggap bahwa sholatnya itu sah, ya. Contohnya kasus seperti kita berjamaah dengan orang yang lain madhab, boleh tidak? Boleh, tapi sebenarnya ada khilafnya, ya. Nanti kalau diperinci-perinci, berimam dengan orang yang lain madhab itu ada semacam perbedaan pandangan di kalangan ulama. Tapi yang jelas untuk madhab Syafi'iyah, sepertinya syaratnya itu adalah kita tidak mengetahui bahwa imam itu melakukan sesuatu yang batal. Contohnya misalnya kita ini kan Syafi'iyah nih. Kalau Syafi'iyah kan berwudu menyentuh perempuan hukumnya batal. Nah, kalau mazhab Maliki menyentuh perempuan itu tidak batal, ya. Nah, sekalinya kita lihat imam kita tuh mazhabnya Maliki misalnya. Lalu kemudian sebelum berangkat ke masjid kita tengok dia bersalam-salaman sama bininya, ya. Nah, atau memegang bininya. Berarti kita melihat dia tuh sebenarnya dalam kondisi batal menurut mazhab kita, walaupun menurut mazhab beliau tidak batal. Nah, maka kalau sedemikian kita mengetahui, kita tidak boleh berjamaah sama dia. Soalnya kita mengetahui dia melakukan hal yang membatalkan menurut mazhab kita, walaupun tidak membatalkan menurut mazhab dia. Nah, itu contoh mudahnya seperti itu, ya. Nah, jadi kita memang betul-betul tidak nengok lah sesuai pendapat kita, dia kayaknya bersih aja, suci aja, istilahnya seperti itu. Nah, silahkan aja. Adapun urusan lain mazhab itu tidak menjadi semacam permasalahan. Kemudian yang kedua,
makmum tidak boleh mengiktikadkan wajibnya qadha salatnya imam. Ya, nah, mungkin faktornya adalah imam melakukan sesuatu yang salatnya itu sebenarnya wajib untuk diqadai karena tidak memenuhi daripada persyaratan. Ya, nah, kita katakanlah kalau wajib qadha ini kan kasusnya mungkin faqidut tahurain, dia tidak memiliki alat bersuci, ya, alat bersuci, atau mungkin kondisi bajunya dalam kondisi benajis, dia tidak punya baju lain. Nah, sementara kan mungkin dia melakukan itu hanya dalam rangka lihurmatil waqti, ya, untuk menghormat waktu. Sedangkan kita tahu keadaannya sedemikian. Nah, kalau kita tahu keadaannya maksudnya adalah dia ini masih bakal ngodoi lagi sembahyangnya, ya, harus ngulangi lagi begitu, karena yang ada ini tidak memenuhi persyaratan. Nah, kok kita paksakan diri kita pada imam yang sedemikian, tidak boleh. Mestinya kalau mau kitalah yang harus menjadi imamnya kalau memang kondisi kita sempurna, ya. Nah, jadi kita yang menjadi imamnya. Tapi kalau dibalik dari kasus seperti yang saya contohkan pertama, ya berarti tidak boleh kita bermakmuman sama dia. Kenapa? Karena kita memiliki keyakinan sholat itu wajib untuk diqadai. Soalnya kenapa tadi tidak memenuhi daripada persyaratan yang ada. Kemudian yang ketiga, imamnya tidak menjadi makmum. Ya, imamnya itu dalam kondisi tidak sedang menjadi makmum. Nah, ini biasa kasusnya lebih mudah dicontohkan kalau ke masbuk. Ya, makanya kalau kita masbuk ini kita perhatikan betul orang yang pengen kita jadikan imam. Nah, itu kan biasanya kita tuh pengen mengangkat seorang imam tuh yang paling belakang biasanya. Karena kan kalau bahasa masbuk tuh tidak mungkin dia ke depan, dia mesti ke belakang. Ya, supan dia nyelonong ke depan sudah lambat datang begitu. Nengok, rupanya imam pertama, imam masjid yang pertama udah salam. Nah, ketepatan di belakang ada masbuk, dia berdiri. Misal, kalau gitu kan enak kita nengok, ini sudah selesai semua nih. Tidak ada lagi yang berstatus menjadi imam, karena imam sudah habis di depan. Berarti yang lain tuh masbuk semua sudah. Nah, kita tinggal mengikut saja kepada salah satu, terserah kita mana yang hati paling nyaman. Oh, ini si Anu nih kayaknya nih, aku tahu dengan dia bacaannya bagus, orangnya warak misalnya, soleh, ya udah tuju saja. Nah, yang payah itu adalah kalau kita masbuk tadi lambat datang semuanya dalam kondisi berdiri. Nah, maka dari itu kita tengok-tengok dulu, ini kira-kira yang berdiri di belakang ini masih sudah sembahyang dewek-dewek apa masih ada imam di depan yang ngikut, dia ngikuti imam nih. 5 berdiri misalnya. Nah, 5 ini sudah sendiri-sendiri kah statusnya? Atau 5 ini rupanya makmum masbuk tadi yang semuanya posisinya juga jadi makmum sekarang, rupanya ada depannya itu imamnya. Nah, kalau dia modelnya kayak begitu tadi, artinya dia menjadi makmum, masih menjadi makmum dari imam yang ada di depannya. Kita tidak boleh menjadikan yang di depan kita tuh, yang 5 orang tadi, tidak boleh dijadikan sebagai imam kita, karena keterlambatan kita. Soalnya kenapa? Karena status dia masih menjadi makmum, ya, karena dia masih ngekor pada yang di depannya. Kalau sudah kita anggap yakin nih, sudah bergerak dewek istilahnya begitu, sudah ada lagi hubungannya dengan orang yang di depannya, dengan orang imam di depannya maksud saya. Nah, baru silahkan kita jadikan salah satunya menjadi imam kita. Kenapa? Karena kita masbuk, Bang. Nah, kalau adat istiadat setempat tuh kadang-kadang mengkodenya beda-beda, ya, yaitu biasa dengan cara menyentuh bahu. Nah, itu pun sebenarnya menurut pendapat ulama untuk memberikan semacam kode lah, ya, bahwa kita ingin berjamaah sama dia. Nah, kalau tadi status dianya sudah menjadi makmum bagi yang di depannya, dia tidak perlu lagi memasang niat menjadi imam. Sebagian pendapat mengatakan kalau dia masang niat pula jadi imam, hukumnya makruh. Itu yang pernah saya dapatkan. Tapi yang nyaman tuh kode-kode ini kasusnya kalau dewean sudah. Ada orang sholat dewean, ya udah memang dewean. Nah, kita kan tadi dibilang bahwa niat jadi imam itu tak ada wajib mestinya, kecuali di dalam beberapa tempat tadi. Nah, kita pengen nolong dia. Artinya kalau kita di belakang tidak perlu pakai nyentuh-nyentuh, langsung aja kita ikut dia tanpa dia ketahui, sholatnya sah. Sholat kita, sholat dia ya sudah sah juga, karena dia sudah duluan sembahyangnya. Cuman kemenangan kita karena kita menjadi makmum, kita sentuh, tidak kita sentuh, kita dapat pahala berjamaah.
Nah, si imamnya yang tidak dapat pahala berjamaah karena tidak niat jadi imam. Nah, untuk supaya dia bisa mendapatkan fadilah berjamaah itulah kita bantu dengan kita kode disentuh tadi. Oh, itu yang paham. Ya. Kalau tidak paham, ngapa katanya imam belakang ini getek betul nyentuh-nyentuh aku. Ya, tapi kalau dia paham, tak disentuh. Oh iya, ada belakangnya ikut nih. Nah, langsung spontan dia niatkan dirinya menjadi imam. Berarti makmumnya niat jadi makmum, si imamnya niat jadi imam. Langsung dapat pahala jamaah kedua-duanya. Kalau tidak, yang dapat fadilah jamaah cuman kita sebagai makmum. Dianya tak dapat. Kenapa? Karena tidak memasang niat menjadi imam tadi. Kemudian yang keempat, imamnya tidak ummi. Ya. Apa istilah umi? Tidak dapat membaca dan menulis, maksudnya adalah semacam lahan. Umi ini imamnya bisa dikatakan kalau baca itu bacanya rusak, ya. Nah, rusak yang sampai dia setukhilun bil makna, sampai merubah kepada makna. Hancurlah, bahasa kasarnya begitu, hancur bacaannya, ya. Nah, ini jangan sampai imamnya sedemikian. Nah, maka dari itu ya tentu syaratnya harus fasih. Kalau umi tadi ya merubah-rubah huruf misalnya, ya. Nah, itu bisa betul merubah kepada makna. Jadi seakan-akan imam itu bagus. Cuman kalau ada orang ambisi jadi imam, tidak bagus juga. Ya. Ambisi jadi imam maksudnya adalah hendaknya kita bercermin dengan kondisi keadaan kita sendiri. Kalau memang kita layak, orang dari mana kelayaannya? Memang hasil survei kita pernah belajar, kemudian bacaan kita pun sudah sama kayak rata-rata imam-imam yang lain yang bagus-bagus. Apalagi ditambah bonus orang banyak ketuju sama kita, ya senang saja dengan kita karena memang bacaan kita tadi, persyaratan fikihnya bagus, akhlak kita pun bagus juga. Nah, lalu orang minta kita jadi imam, ayo silahkan, ya dipersilahkan. Yang tidak bagus itu adalah memang kita yang tidak sadar-sadar. Bacaan kita rusak, apalagi pernah mendapat teguran misalnya dari orang yang ahli bacaan, ya, dari guru-guru. Makanya yang bagus itu adalah kita tuh meminta pendapat, tidak salah juga. Kalau saya pribadi terus terang, kalau tidak ada terpaksa, tidak mau saya jadi imam, ya. Nah, kalau tidak ada terpaksa, kalau sudah disuruh-suruh tuh saya mau tidak mau lagi. Ya. Artinya di situ ada isyarat. Kalau bisa jangan. Ya, saya rasa hati itu terus terang kalau saya pribadi lebih nyaman rasanya saya jadi makmum. Ya, karena logikanya tidak ada berat. Jadi makmum itu kan tinggal ngekor. Ya, kalau jadi imam ada pertanggungjawaban moral. Ya, itu beratnya di situ. Karena saya berbaik sangka Pak, insya Allah guru-guru yang ada di belakang, kiai-kiai kita orangnya lebih baik, secara umur lebih tua, lebih wara. Rasanya insya Allah lebih menjauhilah daripada urusan-urusan yang bersifat keduniaan. Insya Allah lebih khusyuk. Ini dalam hati saya. Jadi cuman kadang-kadang saya itu tidak bisa gitu, tidak ada maju-maju nanti jadi ada selesai sibuk bersusurungan gitu aja. Nah, akhirnya ngalah lah. Udah, itu biasa yang saya lakukan. Ya, tapi sejujurnya saya terus terang senang tuh menjadi makmum saya. Ya, senangnya saya menjadi makmum. Nah, maksud saya apa tadi? Minta pendapat. Itu bagus tuh. Itu nampak ketawaduannya. Kita tidak dosa malu-malu. Datangi orang yang ahli qiraah, kita bilang, aku nih tolong dengarkan pembacaan. Ya, dicek. Bagus dah aku nih. Apa dah layak sebenarnya aku nih? Kalau kira-kira dah layak, dah mulai sekarang dah can lagi aku mau. Ibaratnya begitu ya. Kenapa? Ya dah layak. Nah, yang kasihan banyak kasus di berbagai tempat itu sudah ada layak tapi ngotot. Ya, tetap pokoknya harus dia, seakan-akan jamaah jadi tidak ada afdol kalau bukan beliau yang imami. Ini biasa faktornya adalah karena dianggap sebagai orang tua di kampung tuh, atau mungkin dia donatur utama masjid itu sehingga kayak merasa dia yang ampunnya masjid, ya, langgar dan lain sebagainya. Tak baik yang model seperti itu. Sekira-kira memang kita layak, dipersilahkan. Tapi kalau kita tidak ada layak, daripada jamaah kita hancur, daripada ego kita, maksud saya lebih bagus kita mundur. Yang nyaman tuh kayak di sekumpul. Di sekumpul itu memang abah guru yang menetapkan. Jadi ada imam pertama, imam satu. Penggantinya kalau imam satu ini berhalangan baru ada imam dua. Kalau tidak ada imam dua ini baru imam tiga. Terserah lah mau sampai imam berapa kayak. Ya, imam lima misalnya gitu. Selagi imam satu ada, keempat imam tadi ini tidak akan boleh maju.
Ya, tidak akan boleh. Kenapa? Kan itu rekomendasi pertama yang paling utama. Nah, hendaknya harapan saya di masjid itu ada seperti itu, terutama di masjid-masjid kita. Ya, hasil rapat tokoh masyarakat, tokoh agama bila perlu libatkan jamaah. Itu belak-belakan, terpaksa memang menentukan, walaupun bahasa ada nyaman. Kenapa? Karena demi kemaslahatan. Yuk, kita masjid kita dibentuk, imam pertamanya harus ini misalnya. Selama beliau ini ada, jangan ada yang lain. Wah, bagus seperti itu. Dan mohon kepada yang sudah ditunjuk, karena sudah dianggap mewakili daripada suara terbanyak, kesenangan hati jamaah, tolong kalau sudah sedemikian, jadinya tidak perlu tawaduk lagi. Artinya langsung ambil. Kenapa? Karena sudah dianggap paling. Ya, nah, berarti kita seakan-akan mendapat amanah. Yang susah tuh kadang-kadang, ya mohon maaf, kesalahannya tuh ada yang di tangan orang yang berilmu juga, yang bagus bacaan, yang layak tadi. Ketika wayahnya banyak, tidak mau maju, ya, tahan mundur dia. Nah, sementara yang terpaksa maju malah orang-orang yang yang tidak ada layak. Akhirnya jamaahnya hancur. Siapa yang bertanggung jawab? Yang alim yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena jelas-jelas dia yang layak, dia yang tahu bacaan dia bagus, malah dia tidak mau maju, malah sengaja diserahkan kepada orang yang tak layak. Berarti sama dengan dia membiarkan kemungkaran, bahasa kasarnya begitu. Ya, jangan kita ambil alih. Kenapa? Karena memang itu kita layak untuk mendapatkannya. Nah, kemudian habis waktu kah? Jam 6 ya dah. Nah, kalau sudah habis waktu, selanjutnya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatu ala manawahu aslafun salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.